minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa kita haturkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang sangat banyak masih kita rasakan sampai detik ini. Alhamdulillah, iman dan Islam, kedua nikmat Allah yang sangat besar, masih ada pada diri kita, yang mana kita berharap dengan dua nikmat ini terjaga sampai akhir hayat kita nantinya. Kemudian nikmat dan kalah besar pula, ma'asyiral muslimin wal muslimat, masih diberikan kita kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla, dimudahkan kita langkah kaki kita untuk ke masjid ini melaksanakan ibadah di dalamnya, baik tadi sholat maghrib berjamaah, adapun duduk sejenak ba'da maghrib ini sampai menjelang isya pun dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, ini juga nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan seperti ini. Semoga Allah Ta'ala menunjuk kita termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan yang sangat banyak dari sisinya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada diri seseorang itu mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dirinya terhadap agama ini. Alhamdulillah, duduk sejenak kita di sini menambah sedikit maklumat atau sedikit mengulang pelajaran fikih yang dahulu pernah kita pelajari dari tentang ibadah-ibadah kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmatullah. Insyaallah di kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bab berikutnya setelah sebelumnya sudah kita bahas secara selesai semua, yaitu bab tentang masalah wudu yang dimulai dengan dalilnya, kemudian kewajiban-kewajibannya, pembatal-pembatal wudu, hal-hal ibadah-ibadah yang diwajibkan wudu padanya, dan juga ibadah-ibadah yang disunahkan untuk dilakukan wudu sebelumnya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan semuanya di pertemuan yang terakhir kita. Insyaallah akan kita masuki ma'asyiral muslimin wal muslimat bab yang berikutnya, masih di kitab Thaharah, di kitab Fiqhul Miyasar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, yaitu fil mashi 'alal khuffaini wal imamati wal jabirah. Bab yang keenam yaitu tentang mengusap sepatu atau nanti masuk ke dalamnya kaos kaki, dan juga imamah. Imamah itu sorban, penutup kepala gitu, tapi bukan peci ya. Biasanya dipakai orang Arab itu, imamah, sorban. Wal jabirah, dan juga perban. Jadi nanti kalau di tangan ini ada luka kemudian diperban, apakah wajib dibasuh seperti kita bahas kemarin? Tangan itu wajib dibasuh, kaki kalau sakit harus wajib dibasuh, atau ada kemudahan keringanan di sana? Insyaallah akan kita bahas di bab ini tentang masalah tiga ini, yaitu mengusap kaos kaki atau sepatu, kemudian imamah, sorban, nanti masuk ke sini juga kerudung ibu-ibu perempuan, nggak perlu dilepas, maksudnya diusap saja. Kemudian perban, kalau misalkan di area wudhu kita, tangan, kaki atau kepala
ada luka yang ditutupi di sana oleh perban. Langsung saja, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita akan membahas di masalah yang pertama, yaitu mas'alatu hukmil mashi 'alal khuffaini wa daliluhu. Hukum mengusap ke sepatu atau dan juga dalilnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Jadi ini termasuk kemudahan syariat kita, syariat Islam ini tidak memberatkan umatnya, yaitu bahwasanya kalau di sana ada kesulitan pasti akan ada keringanan, pasti. Contoh mudahnya sholat bagi yang sedang sakit tidak wajib berdiri, boleh sholat dalam keadaan duduk. Duduk tidak bisa berbaring dan seterusnya. Wudhu pun juga sama. Area-area anggota badan yaitu wajah, tangan, kemudian kepala dan juga kaki, ini seharusnya dialirkan air secara langsung. Tapi di sana ada kondisi kalau menyusahkan maka cukup diusap saja, nggak usah dilepas. Itu kasusnya di sepatu. Jadi sepatu, kalau dahulu kebayang kita, kalau sekarang mungkin tidak terbayang seorang sholat pakai sepatu. Tapi dulu sering dilakukan, Pak, Bu sekalian rahimani wa rahmatullah. Masjid zaman dahulu itu tidak masjid seperti sekarang ini ya, bersih, tegel marmer, keramik. Akhirnya orang masuk ke masjid seperti ini ya tidak beralas kaki ya, nyengker. Tapi kalau masjid di zaman dahulu masih berpasir gitu, kadang orang ada yang sholatnya pakai sandal, boleh. Nabi pun pernah melakukannya. Kadang juga pas di perjalanan jauh, mereka untuk memudahkan perjalanan pakai sepatu. Nah, di waktu-waktu sholat itu sepatu ini kalau dicopot untuk wudhu pakai lagi, copot lagi, wudhu lagi, pakai lagi, ini akan memberatkan. Maka di sana ada syariat mengusap sepatu saja, diusap di atasnya gini, sudah mewakili membasuh kaki. Jadi yang lain tetap biasa, tangan, kumur-kumur, wajah, kepala, kemudian sini. Nah, pas bagian kaki cukup diusap saja atas sepatu itu. Ini boleh menurut kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini termasuk keringanan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dan untuk para hambanya supaya tidak mengalami kesulitan dari mereka. Ditunjukkan bolehnya hal ini dari dalil as-sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi dan juga ijma. Jadi kalau dalil Quran tentang masalah mengusap sepatu ini nggak ada ya, ada dari sunnah dan juga ijma. Adapun dalil dari sunnah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, banyak hadis yang sahih menunjukkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah melakukan mengusap sepatu ini, dan beliau pernah memerintahkan orang untuk mengusap sepatunya. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, laisa fi qalbi fil mas'i syai'un. Tidak ada sesuatu di dalam hatiku ini pengingkaran tentang masalah mengusap sepatu ini. Ada di sana, kata beliau, 40 hadis dari Nabi SAW tentang masalah bolehnya hal ini. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffaini. Telah menyampaikan kepadaku 70 orang dari para sahabat Rasulullah bahasanya Nabi dahulu mengusap sepatu beliau. Jadi beliau ketika wudhu pas bagian kakinya tidak dilepas sepatunya alias diusap saja. Itu ada 70 riwayat dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu ta'ala alam. Di sini
Itu beberapa riwayat masyarakat muslimin tentang bolehnya mengusap sepatu. Kemudian juga ada ijma, kesepakatan dari ahlul ilmi, yaitu ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, bolehnya hal ini dilakukan dalam kondisi safar. Nanti ada ketentuannya, 3 hari 3 malam, diusap terus, gak usah dilepas sepatunya kecuali untuk mandi besar. Kemudian gak safar pun seperti kita kondisi ini pun juga boleh, baik ada keperluan ataupun gak ada keperluan. Kalau ada keperluan itu misalkan dingin, wah saya mau pakai kaos kaki lah ke masjid, dingin banget kaki saya. Ataupun gak ada keperluan, dia pengen pakai kaos kaki saja, seperti itu tidak masalah, disepakati oleh para ulama bolehnya hal ini. Kemudian di sini ditulis disebutkan wakadzalika yajuzu mashu 'alal jawarib. Begitu juga masyarakat muslimin dibolehkan pula hal ini diusap untuk selain sepatu yaitu kaos kaki. Jadi kaos kaki ini bahkan yang sering ada dan banyak dipakai orang di zaman sekarang. Kalau sepatu gambarannya tadi sudah nggak ada ya. Orang kalau pakai sepatu untuk safar bepergian itu kalau dia mau berhenti istirahat sholat itu biasanya dilepas, nggak mungkin dipakai untuk sholat. Tapi kalau kaos kaki ya ini terbayang ada, bisa dilakukan baik laki-laki ataupun bahkan perempuannya sering memakai kaos kaki ini. Boleh juga untuk diusap seperti mengusap sepatu itu tatkala ketika wudunya yang pertama batal, kemudian nanti mau wudu yang kedua cukup diusap saja, kaos kakinya tidak perlu dilepas, asalkan dengan syarat idza kanat satiratan, jika kaos kaki itu menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh, yaitu sampai menutup ke mata kaki, sampai menutup ke mata kaki. Jadi sepatu ataupun kaos kaki yang boleh diusap atasnya itu adalah kaos kaki atau sepatu yang menutup sampai ke mata kaki, sampai ke mata kaki. Ini masalah yang pertama, dalil disyariatkan hal ini bolehnya dari sunnah banyak hadisnya, kemudian dari ijma kesepakatan para ulama kita. Kemudian beralih ke masalah tsaniyah, syurutul masyi 'alal khuffaini wa ma yaqumu maqamahuma. Syarat-syaratnya boleh mengusap ke kedua sepatu atau yang serupa hukumnya dengan sepatu ini, yaitu seperti kaos kaki. Syarat-syaratnya ada 5, masyarakat muslimin dan muslimat. Kalau bapak-bapak dan juga ibu-ibu mau mempraktekkan hal ini, wah nanti kalau saya pakai kaos kaki, saya mau mengusap sajalah, itu boleh, silahkan asal 5 syaratnya ini terpenuhi. Syarat yang pertama, labsuhuma ala taharatin, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian memakai kaos kaki ini atau sepatu ini itu dalam kondisi sudah bersuci, sudah punya wudu. Jadi ini tadi sudah pada sholat semua ya, dengan wudu yang dikerjakan bapak-bapak dari rumah ataupun dari masjid sini. Kemudian setelah itu pakai kaos kaki. Ini syarat yang pertama terpenuhi, kaos kaki sepatu dipakai dalam kondisi suci. Ini berdasarkan hadis riwayat Mughirah. Beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Aku turun ke Nabi untuk melepas sepatu Nabi. Jadi Mughirah ini mempersiapkan kebutuhan Nabi untuk wudu, air untuk wudu disiapkan, kemudian Nabi pakai sepatu mau dilepas itu, beliau turun itu mau dilepas sepatunya. Nabi menjawab, Nabi mengatakan, dakhuma, tinggalkan keduanya, jangan dilepas. Fa ini adkhaltuhuma tahirataini. Aku memasukkan sepatu ini tadi dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka Nabi mengusap kedua kaki Nabi yang bersepatu tadi.
diusap saja. Jadi nggak dibuka sepatunya, diusap keduanya. Nanti tangan kanan usap kaki kanan, tangan kiri usap kaki kiri, diusap atasnya saja. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, dari hadis ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat, syarat yang pertama, beliau memasukkan kaos kaki ini atau sepatu ini ke kaki beliau dalam kondisi beliau sudah berwudu suci terlebih dahulu. Ini yang pertama. Silakan kalau bapak-bapak mau pakai kaos kaki dingin mungkin ya, atau ibu-ibu, silakan dalam kondisi suci dipakai kaos kaki ini. Yang kedua, satu hukuma lima halil fardhi. Kedua, sepatu ini atau kaos kaki ini, masyaallah muslimin, menutupi tempat yang wajib untuk dibasuh dalam wudu ketika membasuh kaki, yaitu ujung jari kaki sampai ke mata kaki, itu. Jadi nggak boleh bolong. Kalau bolongnya kecil nggak ada masalah ya. Kalau bolongnya sampai gede, jarinya kelihatan atau mata kakinya ini kelihatan, maka ini tidak memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini, sepatu tadi menutupi seluruh kaki yang wajib dibasuh, yaitu dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Ini tertutupi oleh sepatu ataupun kaos kakinya. Kemudian yang ketiga, ibahatuhuma, maksudnya kebolehan hukumnya sepatu tadi atau kaos kaki tadi mubah dipakai. Maksudnya apa? Kaos kaki atau sepatu tadi bukan sesuatu barang curian atau barang yang digosok. Barang digosok itu barang milik orang lain yang dia pakai tanpa izin. Jadi di depan situ misalkan ada sepatu punya orang lain, lah kita pakai tanpa izin gitu, dipakai ke sana, nanti pun balik kembali, tapi nggak izin, nah itu digosok. Itu tidak boleh. Jadi hukum sepatu atau kaos kaki dari hasil curian atau dari gosok, atau yang ketiga, kaos kaki atau sepatunya dari bahan harir, yaitu sutra bagi laki-laki, maka ini tidak berhak untuk diusap, nantinya, tidak berhak untuk diusap. Jadi syarat yang ketiga ini, kedua sepatu tadi atau kaos kaki tadi hukumnya boleh, alias punya dia sendiri atau punya orang lain tapi dia sudah izin. Punya dia sendiri atau punya orang lain tapi dia sudah izin. Kalau bagi laki-laki jangan pakai kaos kaki yang berbahan sutra, karena laki-laki tidak boleh memakai kain yang berbahan sutra. Kalau perempuan boleh. Kenapa? 3 jenis barang curian, gosok dan juga sutra bagi laki-laki enggak boleh. Li'anna lubsahu maksiyatun, karena memakai barang curian, sutra bagi laki-laki ini maksiat, dosa. Fala tustabahu bihi rukhsah, maka tidak berhak dapat keringanan. Jadi kalau dia bermaksiat tidak berhak mendapatkan keringanan. Seperti kemarin kalau kita bahas tentang masalah safar ya. Salah satu keringanan tentang safar ini boleh dikosor 4 rakaat jadi 2 di sholat maghrib, di sholat zuhur, asar sama isya. Itu rukhsah. Itu dalam kondisi safarnya yang mubah, safar rekreasi, safar kerja, safar ziarah, safar untuk ibadah. Itu boleh untuk mengkosor yang 4 jadi 2. Tapi kalau safarnya maksiat, safar untuk misalkan nonton konser ya, nonton konser siapa gitu, nonton acara-acara maksiat sampai ke Jakarta sana, ini tidak ada rukhsah, tidak boleh mengkosor. Begitu juga ini sepatu atau kaos kaki yang dipakai kok haram, maka tidak berhak mendapatkan keringanan untuk mengusapnya. Ini yang ketiga.
Kemudian keempat, masyarakat muslimin, syarat bolehnya mengusap kedua kaos kaki ini nggak perlu dilepas, yaitu taharatu ainihima. Zatnya, zat sepatu atau kaos kaki yang kita pakai ini suci. Suci maksudnya apa? Tidak sah mengusap ke sesuatu yang berbahan najis, seperti misalkan sepatu yang dibuat dari kulit, kalau di sini ditulis kulit himar ya, kulit keledai, atau mungkin dari kulit babi atau dari kulit anjing. Ada bahan-bahan itu di kaos kaki atau di sepatu kita, maka tidak boleh mengusapnya, harus dilepas kalau mau wudu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian syarat yang kelima, masyarakat muslimin, an yakuna masu fi muddatin muhaddadatin syar'an. Bolehnya mengusap itu di waktu yang dibolehkan dalam syariat ini, yaitu bagi kita yang tidak sedang safar ini, bolehnya mengusap itu sehari semalam. Jadi 24 jam. Pakai kaos kaki terus, nanti pas batal usap lagi, batal usap lagi, batal usap lagi. Kapan? Sehari semalam. Sehari semalam boleh, nggak perlu dilepas ini, nggak perlu dilepas-lepas. Tapi bagi orang yang musafir, perjalanan jauh, bolehnya mengusap ini 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jadi lebih lama karena kebutuhannya lebih butuh dalam kondisi safar daripada tidak sedang safar. Allah ta'ala alam. Masyarakat muslimin, ini 5 syarat yang para ahli ilmi, para ulama kita mengambil istimbat hukum dari dalil-dalil hadis-hadis Nabi tentang masalah mengusap sepatu ini. Maka harus diperhatikan. Jadi kalau boleh kita ulang, boleh mengusap di kaos kaki, nggak perlu dilepas. Jawabannya boleh, asal memenuhi 5 syarat. Yang pertama, memakai sepatu kaos kaki tadi dalam kondisi suci. Yang kedua, sepatu atau kaos kaki tadi itu menutupi tempat yang wajib dibasuh, yaitu ujung kaki sampai kedua mata kaki. Kalau bolong atau kelihatan sebagian kakinya, jarinya atau mata kakinya, maka tidak boleh. Yang ketiga, bahannya, kaos kaki atau sepatu tadi hukumnya mubah, alias punya dia sendiri atau punya orang lain tapi sudah izin. Adapun kalau dari curian atau gosok, pinjam barang, pakai barang orang lain tidak izin, atau sutra bagi laki-laki tadi, maka tidak boleh. Kemudian yang keempat, bahan yang dipakai di kaos kaki ataupun sepatu tadi bukan dari bahan yang najis, seperti kulit keledai, kulit anjing ataupun kulit babi. Kemudian kelima, batas waktunya sehari semalam bagi yang mukim, 3 hari 3 malam bagi seorang yang musafir. Wallahu ta'ala alam. Ini masyarakat muslimin 5 syarat bolehnya mengusap sepatu atau kaos kaki tatkala wudunya batal. Jadi tadi sudah wudu, kemudian pakai kaos kaki, bismillah, dingin mungkin, loh kok batal? Wudu ke belakang sana, cukup kumur-kumur wajah, kemudian tangan, kepala, lepas bagian kaki, gak perlu dilepas kaos kakinya, cukup diusap saja, Allahu ta'ala alam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah, masalah yang selanjutnya, masalah yang ketiga, kaifiyatul mashi wa sifatuhu, tata cara mengucap dan sifatnya. Maka di sini tempat yang disyariatkan untuk diusap di sepatu ini atau di kaos kaki itu adalah zahirul khuf, yaitu atasnya sepatu. Atasnya sepatu yang diusap itu toh, yang diusap atasnya toh sekali usapan. Tidak perlu dialirkan air. Jadi tangannya ini dibasahi seperti mengusap kepala itu, tidak pakai air yang ditadah ini. Jadi airnya dilepas, tangannya sudah basah,
tangan ini mengusap bagian atas sepatu tadi. Tangan kanan mengusap yang sebelah kanan, tangan kiri mengusap yang sebelah kiri. Diusap atasnya. Ini berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang sudah dijelaskan tadi. Rasulullah SAW mengusap sepatu beliau tatkala wudu. Faqala, Mughirah mengatakan, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini 'ala dhahirihima. Aku melihat Rasulullah mengusap sepatu beliau itu atasnya, yang diusap atasnya. Tidak sah ngusap itu bawahnya. Jadi yang bawah yang kotor itu Pak, yang buat napak kaki ke tanah itu tidak sah diusap, tidak sah. Yang diusap bagian atasnya saja. Ataupun tumitnya juga tidak disunahkan untuk diusap. Jadi tumit ini yang bagian belakang sini, kaki belakang itu juga tidak ada syariat untuk diusap. Ini berdasarkan perkataan Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bi ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Kalau seandainya agama ini ditetapkan dengan akal, niscaya bagian bawah sepatu ini lebih layak diusap daripada atasnya. Kalau agama pakai akal ya Pak Bu, yang kotor kan bawah, kok yang diusap atas? Ya diusap bawah loh. Nah, itu kalau agama dengan akal. Tapi enggak, agama ini bukan dengan akal, agama ini dengan wahyu. Nah, Ali melanjutkan, waqad ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffihi. Dan aku telah melihat Nabi itu mengusap di atas sepatunya. Jadi yang diusap atasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di sini di akhir pembahasan tentang cara mengusap ini, walau jama'a bainal a'la wal asfal, kalau seandainya orang gabungkan mengusap atas dan bawahnya, jadi atasnya ngusap, bawahnya diusap juga, set ini sahha ma'al karaha, itu teranggap sah tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bagusnya gimana? Bagusnya atasnya tok saja, bawahnya nggak usah diusap. Wallahu ta'ala a'lam. Ini tentang tata cara mengusapnya. Atasnya tok yang diusap, nggak perlu semuanya terusap ya. Kalau seandainya kita nggak pakai kaos kaki alias mencuci langsung kaki kita, itu harus semuanya kena air. Bahkan sesela-sela jari jemari ini, jari jemari kaki itu kita sela-sela biar kena air semua sampai ke tumit ini. Tapi kalau pas pakai kaos kaki nggak perlu semuanya detail harus kena usapan, tidak. Yang diusap cukup bagian atasnya tok saja. Atasnya, mayoritas atasnya. Meskipun nggak bisa keseluruhan semuanya ya, tapi mayoritas atasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pembahasan yang keempat masih ada kaitannya dengan mengusap khuf ini, yaitu tempo boleh mengusap. Ini sebenarnya sudah dibahas tadi ya. Lebih jelas lagi dijelaskan dengan hadis Ali radhiyallahu anhu. Ali mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam wa layaliyahunna lil musafir. Rasulullah menjadikan 3 hari dan 3 malam bagi musafir boleh mengusap. Wa yawman wa lailatan lil muqim, dan Rasulullah menjadikan sehari semalam boleh mengusap bagi orang yang mukim alias tidak sedang safar. Jadi dalam kondisi kita seperti ini Bapak Ibu sekalian, kalau dirasa pengen memakai kaos kaki dan nanti nggak pengen buka-buka alias mau mengusap, boleh, asal sehari semalam. Nanti kalau sudah lebih sehari semalam harus dibuka itu. Kaos kakinya harus dibuka, untuk seperti biasa, kaki harus dibasuh. Kalau mau pakai lagi, silahkan. Tapi nggak boleh lebih dari sehari semalam. Sehari semalam. Kalau sudah sehari semalam harus dibuka. Kalau mau pakai lagi setelah itu sehari semalam lagi berlaku. Wallahu ta'ala a'lam. Ini masalah yang keempat.
Kita lanjutkan mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, muktilatuhu, pembatal mengusap alias nggak boleh mengusap lagi. Jadi mau nggak mau kaos kakinya, sepatunya harus dilepas, harus dibasuh dengan air. Ini kapan? Ada 4 kondisi. Yang pertama, masyaallah muslimin wal muslimat, idza hasala ma yujibul ghusla faqala mashu. Jika terjadi apa yang mewajibkan mandi, maksudnya mandi besar ya, itu membasuh ini batal hukumnya, tidak boleh dibasuh lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang mewajibkan mandi besar, ini mandi besar pembahasan berikutnya ya, tapi katanya dulu sudah pernah dibahas. Salah satu sebab seorang mandi besar itu ihtilam, mimpi ya, mimpi basah. Jadi dia pakai kaos kaki, pengen sehari semalam, belum sehari semalam sudah mimpi basah, junub dia, maka kaos kaki ini nggak boleh dibasuh lagi, alias harus dilepas. Ini berdasarkan hadis Sofwan bin Asal. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana salasata ayyam wa layaliyahunna illa min janabatin. Sofwan mengatakan, dahulu Nabi memerintahkan kami kalau kami sedang safar enggak usah dilepas sepatunya selama 3 hari 3 malam, kecuali dari sebab junub. Kalau junub di tengah-tengah ini, jadi pas safar kok sehari kedua kemudian mimpi basah di sana, sepatunya harus dilepas, kaos kakinya harus dilepas, mandi besar dibasuh semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki harus terbasuh air semuanya, tidak boleh diusap di atas sepatu. Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian kedua, idza tahura ba'dul mahalil fardhi, idza dhahara ba'dul mahalil fardhi, jika terbuka atau tersingkap tempat yang harusnya tertutup oleh sepatu, yaitu jari kaki ataupun mata kaki atas ini, kaos kakinya sudah terbuka, kelihatan mata kakinya, maka ini sudah dianggap batal. Tidak boleh mengusap kembali, harus dibasuh lagi, dipakai dalam kondisi suci, kemudian 5 syarat yang sebelumnya harus terpenuhi lagi. Wallahu ta'ala alam. Jika nampak sebagian dari kaki ini yang harusnya tertutup, dia tersingkap, nah ini sudah batal mengusapnya. Kemudian ketiga, nasul khufaini, melepas semuanya ini. Jadi kaos kakinya ataupun sepatunya terlepas seluruhnya. Kalau tadi cuma kelihatan tok ya, tersingkap gitu, nggak sengaja keinjek kemudian buka kaos kakinya, itu pun sudah batal. Lah ini dilepas kaos kakinya ataupun sepatunya, ini juga batal. Mengusap tadi sudah tidak boleh lagi, harus berwudu seperti biasanya. Kemudian yang keempat, batal mengusap ini tatkala waktu boleh mengusap tadi sudah berakhir. Jadi kalau mungkin sehari semalam sudah lewat harinya, musafir 3 hari 3 malam sudah lewat waktunya, alias masuk ke hari keempat, sudah harus dilepas, dibasahi lagi kakinya seperti wudu seperti biasa. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi alhamdulillah tadi sudah dibahas banyak ya. Meskipun kapan kita lakukan, wallahu ta'ala alam. Kalau saya sendiri pun juga melakukan ini ya belum pernah ya, karena kebiasaan kita orang Indonesia ini di masjid yang seperti ini, kita nggak pernah melakukan sholat dalam memakai sepatu ataupun memakai kaos kaki. Risih mungkin ya, kita risih. Tapi dalam kondisi nanti mungkin ya, kita nggak tahu
kita sakit akhirnya memakai kaos kaki yang tebal, atau dingin sangat di sini nggak tersedia sajadah, akhirnya kita pakai kaos kaki biar tidak dingin, maka silahkan nanti pas batal wudunya kaos kakinya tidak perlu dilepas, cukup diusap atasnya saja, maka sudah sah wudunya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini masyarakat muslimin. Adapun kalau hitungan hari ya, sehari semalam itu dimulai sejak kapan sih? Apakah sejak memakai kaos kaki atau sejak kapan? Maka itu dibahas juga. Hitungan sehari semalam sama 3 hari 3 malam tadi loh. Hitungannya dimulai kalau di sini ya, dimulai wa tabtadi'u muddatul masyi minal hadasi ba'da lubsi, yaitu mulai hitungannya setelah hadas terjadi alias wudunya batal. Wudunya batal. Jadi dia sudah punya wudu seperti bapak-bapak ini. Kemudian bapak-bapak saat itu pakai kaos kaki sekarang, itu hitungan sehari semalamnya belum, Pak. Belum dimulai hitungan sehari semalamnya belum. Lah bapak-bapak nanti menjelang adzan isya misalkan batal, terus mungkin kentut ya, maka nah itu baru dihitung seharinya. Sehari semalamnya berarti dihitung isya. Jadi nanti kapan sehari semalam ya isya lagi. Isya lagi boleh memakai kaos kaki itu ketika batal diusap, ketika batal diusap, ketika batal diusap selama sehari itu sampai isya lagi. Sampai isya lagi. Bukan pas pakai sepatunya, bukan pas pakai kaos kakinya di maghrib tadi, tapi pas hitungnya sehari semalam itu pas batalnya tadi, pas batalnya menjelang isya ini misalnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu ya hitungan hari sehari semalamnya bagi mukim, 3 hari 3 malamnya bagi musafir. Kapan? Tatkala hadas, setelah memakai sepatu ataupun kaos kaki tersebut. Allah Ta'ala alam. Meskipun di sini ada sedikit khilaf ya, tapi nggak apa-apa. Kita ambil pendapat yang ini saja, tidak masalah. Allah Ta'ala alam. Mungkin pembahasan selanjutnya tentang mengusap surban, kemudian kerudung, dan juga mengusap perban atau gips di tangan ataupun di kaki. Mungkin akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Masih ada sisa waktu sedikit ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalkan ada pertanyaan dari yang disampaikan tadi atau minta kejelasan yang disampaikan tadi kurang jelas, tafadhol dipersilakan. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Oke, monggo Pak. Untuk khimar itu tidak digunakan. Khimar? Kenapa? Tidak boleh dimakan. Ada khimar tadi ada. Oh, khimar, keledai. Oke. Khimar, keledai ini termasuk binatang yang haram untuk dimakan. Binatang yang termasuk haram untuk dimakan. Yang boleh itu kuda, Pak. Kuda. Dalilnya ketika perang Khaybar, penaklukan Khaybar ini, para sahabat pesta pora menyembelih kuda sama himar. Kemudian Nabi mengatakan yang boleh dimakan itu kuda, adapun himar tidak boleh. Jadi himar ini menurut hadis ini hewan yang haram untuk dimakan. Hewan yang haram dimakan. Jadi najis, kotorannya najis, kulitnya najis, najis. Allah Ta'ala. Himar itu bukan yang belang-belang ya, yang belang-belang itu zebra. Kalau zebra boleh, kalau zebra boleh. Kalau zebra boleh, kalau himar keledai yang warnanya coklat itu, kalau enggak agak abu-abu itu,
maka itu termasuk hewan yang haram untuk dimakan. Kalau kuda boleh Pak, sate kuda, susu kuda boleh. Kalau himar tidak boleh. Allah Ta'ala. Oke, monggo Pak. Kira-kira anjing laut, babi laut itu boleh dimakan atau tidak? Ya ini sekarang kan juga ada ya binatang laut itu. Oke. Kalau darat tentu boleh. Oke. Ya, tentang masalah hewan-hewan yang hidup di air ini, maka dia masuk ke umuman sabda Nabi SAW tatkala beliau ditanya tentang air laut. Jadi para sahabat tatkala itu agak aneh ya, di Madinah sama di Mekah mereka nggak pernah ketemu air laut yang asin. Ketika mereka sebuah perjalanan perang melewati lautan, ketemu air asin ini, bingung. Air asin ini boleh untuk wudhu nggak? Akhirnya tanya ke Nabi. Nabi menjawab, wal hillu ma'uhu, wa tahuru ma'uhu, al hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan, boleh untuk dipakai wudhu dan mandi. Dan bangkai binatang laut itu halal. Jadi dari ini masyarakat muslim dan muslimat, seluruh hewan-hewan yang hidup di air, baik air laut, air tawar, air payau, semuanya halal. Meskipun punya taring dok, seperti ikan hiu, meskipun namanya anjing laut, tapi dia bukan anjing yang kecemplung laut gitu ya. Dia binatang lain dia. Kalau anjing yang di darat ini kecemplung laut, namanya apa Pak? Bukan ya. Intinya seluruh binatang laut itu halal kecuali satu yang beracun. Yang beracun seperti ular laut. Kemudian yang berbahaya. Wallahu ta'ala a'lam. Secara umum binatang air hukumnya halal kecuali yang beracun dan berbahaya bagi tubuh. Itu saja Pak. Jadi kalau anjing laut, apapun yang bau-bau laut itu boleh, tapi nggak ada yang jual loh Pak. Sate anjing laut itu nggak ada juga. Oh. Mungkin cukup nih, atau ada yang lain? Cukup mungkin itu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Sedikit yang disampaikan tentang masalah mengusap sepatu, yang mungkin ini jarang kita praktekkan sekali lagi, ataupun kaos kaki, tapi ini dibahas. Bahkan ini masyarakat muslimin satu pembahasan fikih mengusap sepatu ini, tapi membedakan antara Ahlussunnah dengan Syiah. Ahlussunnah wal Jamaah mengakui adanya mengusap sepatu ini tatkala wudu, tapi orang-orang Syiah tidak percaya ini. Mereka tidak mengimani bolehnya hal ini. Akhirnya orang Syiah punya pendapat nyeleneh, hal ini nggak boleh dilakukan. Jadi kalau ada pendapat loh kok kamu ngusap toh, ini boleh, nggak ada masalah. Hadis-hadisnya ada banyak. Para sahabat jumlahnya 60-70 orang meriwayatkan dari Nabi ngusap sepatunya. Kok ada orang yang menolak tentang masalah ini, bisa ditandai orang itu orang Syiah. Nah itu jadi permasalahan fikih tapi ngefeknya ke akidah tentang masalah mengusap khuf ini. Wallahu ta'ala. Mungkin akan kita sambung pembahasan ini ke 2 pekan lagi insyaallah ta'ala, menggenapi permasalahan mengusap kerudung, sorban dan juga luka yang ada di tangan ini yang diperban. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.